Halo, balik lagi sama gua. Lagi di sesi ngobrol-ngobrol santai. Dan yang gua ajak ngobrol ini yang biasa apa ya? Suka berantem lah. Dan ada banyak cerita lah sama dia juga nih selama perjalanan gua di Platnas dan sampai sekarang. Oktaviani, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik, puji Tuhan. Jadi gimana perasaannya Perasaan apa? Perasaan diundang sekarang? ke sini. Iya. Kaget sih. Kaget ya tiba-tiba bisa kayak gini ya. Padahal lu datang waktu itu gimana? Biasa aja. Soalnya terakhir gua ketemu lo kan 2 minggu lalu belum ada omongan sematang ini gitu. Tiba-tiba diundang. Ini apa? Close the door. Bukan itu. Tutup pintu. Oh, tutup pintu. Oke. Tapi gue mau nanya deh dok. Lu kenapa sih udah nggak di sana lagi? Ya Kenapa? ampun, to the point banget ini. Iya langsung aja lah. Kita nggak usah basa-basi. Oh, kenapa gue udah nggak di sana lagi? Mm-mm. Udah nggak sejalan aja sama pemikiran gue. Elunya. Ya, Makanya lu nggak mau lagi. enggak. Tapi lu tahu nggak sih apa yang gue maksud? Ya tahu. Tahu kan? Kan di sini nggak boleh sebut merek. Iya, emang jangan. Bahaya juga. Iya, nanti ditangkap. Emang udah gak pemikiran ya. Ya, Maksud gue tuh di RS loh, bukannya di mana? Di RS loh, Oh, bukannya. gue kira. Jadi yang mana yang benar? Kalau Yang udah di tahu RS lama, aja gue yang udah di- lama nggak di RS. Oh udah lama ya. Emang udah lama karena emang udah pengen masuk organisasi aja terus gitu. Kan gue masuk organisasi kan kecemplung, bukan gue yang mau. Oh, Nggak sengaja. Tapi lebih lu kecemplung enak kan? Maksudnya seneng gitu. Ya awalnya seneng. Kalau nggak seneng nggak mungkin lah gue 8 tahun. 8 tahun ya? Lu masuk tahun berapa sih? 2013. 2013 sampai 21 ya. Lamaan gua, senioran gua berarti. Lu Emang jadi lu masuk tahun berapa? 2013 juga. Keluarnya tahun berapa? 22. 21. 22 22 bukannya udah enggak. resminya. Kita kan ngomong resmi. Ya 22. 21. Kan gua paling akhir namanya. Oh berarti lu lebih senior dari gue. Iya, jadi lu setiap ketemu gua cium tangan. Oh iya boleh. Kenapa lu penasaran banget kenapa gue udah nggak di situ? Lu kenapa udah nggak di situ? Kan gue boleh nanya balik kan? Kalau gua kalau gua mungkin ada yang junior gua kali ya udah naik kali. Jadinya gua Apa? di Udah uzur. istirahat. Ya minta. Jadi balik ke zaman dulu aja gua sekarang. Oh gitu. Dok, banyak orang yang ini deh, penasaran gimana sih perjalanan sakitnya gua. Gua nggak mau ngomong yang dulu lah. Kan udah banyak juga yang tahu. Setelah gini, kan lu ngikut gua nih, ngedamping lah, lu ngebantu gua. Ya dari awal tahun sebenarnya juga lu, ya dari dulu juga sebenarnya ngebantu. Cuma kan yang pas gua sakit ini, lu kan memang ada di tempat dari gua Pertama kali ngerasain. dari pertama kali rasain kan lu udah tahu yang pas di Filipina. Yang BAC. Yang di IM ini loh. Maksud gua yang kan lu ada di situ juga terus lu. Itu kan ya perjalanan lu tau lah. Pas awal sakitnya juga gua ngomong sama lu kan gua pegel. Kan gua ngerasa cuma pegel kan. Dan itu masih bisa jalan kemana biasa gitu. Jadi ya lu mau tahu dari awal BAC apa dari? Dari awal BAC dulu. Oke, dari awal BAC itu kan gue inget lu ngabarin gue, lu telepon. Waktu itu pas mau main semi setelah Panusar. Ya, mau main semi lawan Cina. Terus lu telepon, lu bilang pagi-pagi tuh jam 7. Lu bilang pinggang lu rasanya nggak enak. Terus udah gitu gue bilang ya udah coba dulu minum obat sama stretching sama ya, fisio. painkiller itu kan. Ya cobain. Udah minum painkiller, terus posisinya kan waktu itu gue bilang coba dulu dan coba main aja dulu. Iya. Cobain. Dan akhirnya gue main kan itu. Dan akhirnya lu main kan. Nah, terus pas gue nonton ternyata lu akhirnya retired. Kan udah retired. Terus akhirnya gue chat lu, gue tanya kenapa retired. Terus lu bilang lu udah gak tahan. Iya. Karena sakit banget, itu aja lu tahan. Gitu kan. Nah udah waktu itu gue inget gue sempet nawarin lu untuk coba cek ke dokter. Terus Terus lu bilang ya udah nanti tunggu pulang, lu mau coba fisio dulu.
sama istirahatin. Kalau tidak membaik, Baru lu mau ke dokter, gitu kan. Nah ternyata setelah pulang lu istirahat kan tuh seminggu. Nah ternyata membaik, terus lu coba latihan lagi bisa. Terus fisio, terus gue bilang terus gue bilang lu rajin kompres. Udah membaik, ya udah akhirnya nggak jadi ke dokter. Ya karena memang setelah gue pulang sakit kan itu. Gue di pas jalan pulang aja gue sakit. Jadi setelah 2 hari ya, gue 2 hari gue itu latihan ringan, terus gue tuh fisio terus sama Jaka kan. Nah itu hilang dok, yang kayak gue bilang sama lo. Terus kan lo bilang seringin kompres, dan itu setiap gue habis latihan gue kompres baru fisio, itu hilang. Nah terus itu kan yang sebelum IM itu kan. Ya terus udah tuh cerita Filipina udah selesai kan, lu udah bisa latihan lagi. Kejadian lagi itu 2 minggu sebelum IM. Yang lu latihan terus tiba-tiba lu berhenti karena sakit, terus lu langsung fisio. Nah udah gitu waktu itu gue bilang, dan ini kayaknya lu memang harus ke dokter. Gue takut yang sebelumnya tambah parah. Oh waktu itu lu bilang sakitnya udah sampai kaki. Iya, itu yang pas di seminggu apa 2 minggu? 2 minggu sebelum IM. Gue bilang sakit sampai kaki. Gue bilang, wah kalau sakitnya sampai kaki, lu harus ke dokter. Gue bilang, gue takut soalnya kalau di ilmu kedokteran, namanya nyeri udah sampai kaki, itu pasti arahnya ke saraf. Ya, lu bilang kan. Gue langsung ngomong kan, dan gue takutnya lu saraf kejepit. Mendingan lu cek aja. Iya. Akhirnya waktu itu lu cek dulu ke dokter Carmen. Iya dokter. Ya kan? Buat dia cek fisik segala macam, kondisinya gimana. Nah setelah dari dokter Carmen memang waktu itu hubungin Civita dan hubungin gua. Ternyata feeling gua dan yang dokter Carmen periksa positif. Searah lah, sejalan. Dokter Carmen juga arahnya ke saraf kejepit. Dokter Carmen langsung bilang, ya udah dok, kita coba MRI aja nih untuk tahu lebih lanjut gimana. Akhirnya MRI hasilnya keluar, bener ada saraf kejepit di L5S1. Iya. Nah udah kayak gitu, waktu itu dokter Carmen diskusi sama gue, dia bilang, dok kalau kayak gini, kalau memang kita mau Jordan tetap bisa perform di IM, kita konsul aja ke ortopedi tapi yang konsultan spine. Jadi memang dia sekolah ortopedi tapi dia sekolah lagi khusus untuk tulang belakang. Nah ini kan banyak juga yang nggak tahu nih, maksudnya kan apa sih ortopedi itu, apa sih spine, kenapa sih kok ada gelarnya tuh spesialis ortopedi terus kayak tanda kurung K. Konsultan. Itu kayak gimana? Coba bisa lu jelasin nggak dari Jadi medis? kalau dokter ortopedi itu kan dokter umum seperti gua yang sekolah lagi khusus tulang. Jadi dia mengatasi patah tulang, kelainan tulang. Itu makanya namanya spesialis ortopedi. Tapi namanya dokter itu banyak lagi kan cabang-cabangnya lagi. Nah setelah dia dapat gelar spesialis ortopedinya, dia sekolah lagi mendalami khusus spine. Spine itu tulang belakang. Makanya dia punya gelar itu dalam kurung K, spine K itu konsultan. Jadi dia sekolah lagi untuk khusus mempelajari tulang belakang. Makanya konsultan lagi. Ya mungkin istilah kasarnya mungkin kalau orang bilang S3. Jadi udah S2 spesialisnya kelar, dia sekolah lagi untuk ngambil lagi, lebih dalam lagi nih. Ya. Nah itu kan gua kan yang pas habis MRI itu kan. Sama. Terus akhirnya kan setelah dicari-cari, akhirnya diputusin ke dokter Farizal. Dokter Ipang biasanya kita panggilnya. Ya udah, terus ketemu dokter Farizal. Nah, dokter Farizal ngelihat MRI lu. Nah, posisinya waktu itu lu itu ke dokter Carmen itu hari Kamis. Ke dokter Farizal itu Jumat. No, lu udah sempet istirahat kok Sabtu Minggunya. Yang MRI-nya lang Jumat gua. MRI Jumat. Tapi ketemu dokter Ipangnya kalau nggak salah Senin. Nah itu kan lu dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu lu udah rest total kan. Dan waktu itu memang kondisinya nggak separah yang setelah Indonesia Open itu. Jadi waktu ke dokter Ipang, kondisi lu sudah tidak sesakit pas awal lu ke dokter Carmen. Nah waktu itu dokter Ronald sempat ngobrol sama dokter Ipang sebelum datang. Maksud dokter Ronald gini, dok ini kan Jordan pengennya bisa main ke Indonesia Master, tapi kondisinya kalau dilihat dari MRI-nya nih ada yang kejepit sarafnya. Ya karena dilihat dari itunya ya MRI-nya. Nah, dokter Ipang bilang, oh ya udah, gua nggak bisa mutusin kalau gua nggak lihat kondisi langsung anaknya, pasiennya seperti apa. Gua nggak bisa bilang, oh ini bisa main, ini nggak bisa main. Jadi dia mau ketemu lu dulu. Pas lu ketemu, ternyata klinis yang diperlihatkan, jadi
nyeri gejala lu yang diperlihatkan sama yang di foto Positif sama. justru lebih ringan klinis lu. Klinis ya? Iya, justru lu tidak kelihatan kesakitan seperti orang saraf kejepit pada umumnya. Ya karena itu tadi kan yang 3 hari itu gua rest mungkin. Iya, makanya dokter Ipang, nah waktu itu juga dokter Ipang akhirnya dia juga curiga takut ada apa-apa di tulang belakang lu. Karena kan dari foto MRI gitu kan untuk lihat tulang gak gitu jelas ya. Kalau lihat saraf itu dia jelas. Tapi kalau lihat fokus untuk tulangnya ronsen. itu kita harus ronsen lagi. Maka waktu itu lu disuruh ronsen lagi kan. Setelah di ronsen memang ternyata ada garis waktu itu, hanya garis tipis. Jadi mungkin retak halus gitu ya di L5 ke S1-nya di tulangnya. Nah dokter Ipang bilang kalau seperti ini, gue masih berani kasih Jordan untuk main. Karena yang gue takutin patah tulang belum ada, nggak ada pada saat itu nggak ada. Jadi menurut gue kalau misalnya dia bisa pakai korset, dia bisa jaga, dia bisa main. Tapi balik lagi ke orangnya, mau atau tidak, berani atau tidak. Gitu. Terus waktu itu katanya sempat ngobrol sama lu juga, lu juga tetap mau main kan? Iya, waktu itu kan gue gak nemenin lu kan. Jadi yang pas yang gak ada lu itu yang gue konsultasi sama dia tuh gue gak dikasih main. Iya, awalnya gak dikasih main kan. Jadi dia bilang gini, kalau saya pribadi gak kasih kau main. Itu sampai gue bilang, tolonglah dok, gue bilang, karena ini di Indonesia. Gue bilang gitu kan. Dia baru bisa ngasih main itu sebulan atau sebulan setengah gue ada. Lupa gue. Nah terus gue kayak minta dia buat ngasih izin gitu. Terus makanya dia bilang, kamu boleh main tapi pakai korset. Terus kalau misalkan ada apa-apa, cari saya katanya. Jadi biar konsultasinya cepet buat penanganannya dia bilang. Gitu. Nah, terus itu kan gue sebenarnya itu gue yang di IM itu sebenarnya juga udah ngerasa sakit. Bukannya sakit gimana ya? Kayak yang indikasi yang kayak gue pas di open. Enggak yang di open. Pegel. Open kan IM dulu baru open. Yang di IM itu gue sebenarnya udah ngerasa pegel-pegelnya sama tapi yang kayak di open. Tapi nggak separah yang di open kan? Sama dok. Oh gitu. Pegelnya kan kayak gue bilang pinggang kok pegel. Yang ingat ya yang habis main langsung. Gue langsung bilang minta es. Gue pegel banget pinggang gue. Di IM juga gue ngerasa. Oke. Gitu makanya gue pikir ya udahlah paling pegel nanti di kamar gue stressing lagi sama Jaka udah gue pikir kan. Ya, mungkin penyesuaian juga karena lu mainnya pakai korset kan. Iya. Akhirnya kan itu yang gue yang di open malah nggak bisa bangun. Ya tapi waktu itu lu sempat bilang sama gue yang pas open itu kan ada gerakan yang memang bikin lo makin ngerasa sakit kan. Iya. Nah yang pas di open itu dok, jadi gue taunya, jadi tuh gini, gue ngerasa langsung kayak pinggang lagi tengah-tengah main ya. Itu gue kenapa gue tahu korset ini kelepas karena ada kayak satu gerakan itu langsung kayak nyit gitu sakit. Nah terus kan gue maksud gue, aduh kok pinggang gue pegel nih tiba-tiba. Mungkin korsetnya ya, maksudnya gue mau gue kencengin lagi. Pas gue cek, kayak udah gimana sih, kendor gitu loh. Makanya gue kayak mikir, aduh mungkin gara-gara ini kendor kali ya. Namanya main kan kita nggak kepikiran benerin ini gitu sih. Tapi waktu itu pas main masih sempat break kan, break 11. Iya. Nah itu lu gimana? Itu nggak ada rasa apa-apa, cuma kayak berasa pegel aja. Setelah main baru berasa pegel banget gitu. Makanya kan gue bilang sama lu minta es cepet. Iya. Terus pas hari itu pun itu lu mikirnya apa gue? Pas yang tiba-tiba minta kayak, kan gue lumayan kayak berasa kesakitan itu kan. Waktu itu gue tuh tetap fokus mikirnya memang lu ada saraf kejepit. Jadi proses saraf kejepit itu kan ada kepikiran ini nggak patah tulang gitu? Enggak. Karena jujur gue belum pernah ketemu atlet yang kasusnya kayak lu di badminton ya. Jadi gue nggak kepikiran ke sana. Tapi kalau kejepit kan memang sebelumnya ada kan yang kejepit. Jadi gue mikirnya wah jangan-jangan nih karena. Ya mungkin kebanyakan nih paling. Tapi gue memang mikirnya gerakan lu sebagai pemain belakang, jumping smash gitu memang cenderung untuk saraf kejepit, gerakan salah itu memang besar gitu. Adalah potensi kesananya. Jadi gue mikir, waduh jangan-jangan sarafnya tambah kejepit nih, makanya sakit. Cuma gue kepikiran soal patah tulangnya gitu. Nah baru kan waktu itu yang pas abis lu kalah, gue kan masih sempat ngobrol sama lu kan. Kita masih sempat makan. Sempat makan malah kita. Terus masih sempat jalan juga, ya kan? Jalan sebentar. Itu pun lu cuma bilang dok pegel tapi
lu cuma bilangnya pegal, tidak bilang sakit. Jadi gue pikir emang oh itu yang ya, gua oh ya rasain. udah. Ini kayaknya besok masih bisa nih. Masih bisa main. Ya gue juga pikirnya gitu kan. Karena kan kalau pegel ya lu istirahatin, lu stretching, minum obat, udah harusnya beres. besok lebih baik gitu Iya. kan. Nah ternyata besok paginya kan lu bilang yang lu jalan aja udah nggak bisa kan. Itu kan langsung gua ke kamar mandi aja susah dok. Nah Mau gimana? cuma itu memang yang pas hari itu sih luar biasa sih, itu lu udah pakai, jadi penurunan tuh cepet banget dari yang hari sebelumnya masih bisa jalan, Masih bisa jalan. masih bisa, ya Itu pokoknya kan kita makan bareng di mall. Masih iya bisa jalan. masih jalan di mall makanya. Terus udah kayak gitu, makanya pas hari setelahnya lu udah bilang nggak bisa bangun, ke kamar mandinya susah, terus pas gue liat lu udah nggak bisa jalan, harus pakai kursi roda, itu bener-bener drop banget kan. Itu apa yang lu rasain? Jadi gini, apa pikiran lu kan pas yang hari berikutnya, yang gue bilang, dok gue kayaknya nggak bisa. Yang ingat ya, yang pagi-pagi, lu minum, kan lu masih semangatin gue, Don lu coba stretching, lu coba minum obat. Itu kan gue udah lakuin kan, tapi nggak bisa gue bilang. Sampai si Jaka juga pusing tuh. Jujur waktu gue liat lu, gue kaget karena gue nggak pernah liat lu sampai begitu gitu, dan kaget dan sedih ya, maksudnya gue nggak pernah lihat lu sampai segitunya, sampai bener-bener kesakitan mesti pakai kursi roda. Pernah nggak lu lihat selama lu bareng gue nih? Nggak pernah, makanya gue tuh Baru itu kayak doang ya. aduh amit-amit. Terus ya waktu itu kan di otak gue itu kan lu saraf kejepit, Lu mikir yang paling parah waktu itu apa? lumpuh. Karena gue tuh waktu kejadian itu gue telepon dokter Ronald, terus gue sempat ngobrol sama dokter Carmen juga. Semua kita yang medis itu memang arahnya yang terburuk lu lumpuh. Makanya waktu kejadian itu dokter Ronald bilang, ya udah nggak usah dipaksa lagi, nggak usah disuruh main lagi. Udah kalau memang dia sakit, udah kita obatin, bawa ke dokter. Karena amit-amit sampai kejadian dia lumpuh, itu udah fatal banget kata dokter Ronald. Jadi udah nggak usah. Kalau memang dia udah seperti itu ya udah nggak usah dipaksa lagi. Nah makanya waktu itu gue bilang ya udah lu stay aja di kamar, gue langsung booking ke rumah sakit kan buat lu cek ke dokter. Tapi buat lu tahu aja deh. Apa? Tapi pas gue udah ngomong kayak gitu, ada orang yang masih semangatin gue buat main. Siapa? Ada lah. Ya kan karena orang nggak lihat. Tapi dia udah tahu pas gue sakit. Cuma gue bilangnya gue sakit gitu. Ya menurut gue sih karena orang nggak lihat lu gitu loh. Dan selama ini kan lu selalu terlihat kuat. Sesakit apapun terlihat kuat gitu, Preven Jordan. Jadi kalau ngeliat kayak gitu pun emang miris gitu. Makanya gue kaget, sekaget-kagetnya gue nggak nyangka. Iya. Dan mungkin yang nonton podcast ini juga nggak tahu kan kondisi lu waktu MRI kayak apa. Itu gue bener-bener lihat lu dan ya ampun gue tuh sedih banget. Gue bilang gila, Jordan tuh selama ini nggak pernah begini. Karena gini dok, kalau gue prinsipnya, kalau gue ngerasa sakit, gue ngomong. Tapi selama masih gue bisa berdiri, gue lawan gitu loh. Nah karena kan orang-orang mikirnya, lu bisa, lu kuat. Iya gue tahu kuat, tapi gue tahu diri gue, gitu loh. Karena orang ngelihatnya itu gue kayak, kapan gue pernah ngeluh sakit? Ya makanya. Gak pernah. Untuk waktu ya hampir gak pernah lah. Waktu di tempat kerja kita yang dulu yang lama pun, lu hampir tidak pernah klinik itu untuk minta obat sakit. Paling kan minta vitamin. Misalnya minta apa tuh? Tapping atau tapping sama vitamin. Pokoknya untuk berobat sakit tuh hampir memang jarang. Iya kan? Nah makanya gue tahu diri gue gitu loh. Makanya sampai ada orang yang bilang kayak begitu, gue tuh kesel loh. Ya cuma mungkin maksudnya orang-orang ini sebenarnya maksudnya baik kan. Sebenarnya maksudnya baik, cuma ya, penyampaiannya salah. Karena mereka nggak tahu lu gimana. Makanya sampai gue mikir tuh kayak apa ya? Ya, lu kalau kasih ini kepercayaan sama gua, ya gua pasti kasih kepercayaan sama lu juga gitu loh. Dan gua nggak mungkin bohongin lu gitu. Ya ini masalahnya kan kerjaan juga gitu loh. Ibaratnya udah bisa dibilang kerja lah, gitu kan. Tanggung jawab juga. Masa gua libatin, ngerti gak sih? Ya sama aja gua kayak jelekin diri gua juga kan. Ya masalah tinggal main gitu loh. Nah masanya gua berdiri udah nggak bisa waktu itu. Lalu gue bilang sama dia, gue kasih tahu penjelasan gini. Dia masih, ya udah terserah lu deh. Kayak gue, ada emosinya juga gue jadi sakit gitu. Ya pasti. Cuma kalau setelah lihat kondisi lo, terus. Makanya kan, lu pas waktu itu, lu lagi mau ke kamarnya Meli ya? Pas paginya. Buat damping.
Iya, yang lu mau Iya, abis dampingin liat lu buat ke konferensi hall. pers. Habis itu kan lu ke kamar gua, lu lihat gua. Terus lu bilang, "Ya udah, ke rumah sakit," lu bilang. Ya, Yang udah lu ke rumah rasain sakit. apa? Lu pas gini. Kan awalnya lu penasaran nih. Karena lu nggak lihat gua. Cuma by phone aja kan. Terus gua bilang, "Masih tetap Dok, masih berasa belum bisa gua bilang. Gak ampuh, maksudnya belum gak mempan gini ini obatnya gitu." Terus dengan apa yang lu lihat langsung pas lu masuk kamar gua gimana? Pas gue masuk ke kamar lu kan lu lagi duduknya di ranjang. Waktu itu gue belum ngerasa gimana-gimana. Lu memang bilang gue gak bisa jalan Dok gitu. Tapi gitu kita masih bercanda sih. Iya. Gue baru nyesnya itu pas gue dari mana terus lu abis dari kamar mandi. Terus lu tuh bener-bener jalannya bungkuk banget kayak kakek-kakek. Terus gue bilang, Dan lu gak bisa tegak dikit apa jelek tau jalan begitu. Terus dia bilang, Dok ini gue kalau bisa jalan tegak ngapain gue jalan bungkuk begini. Nah dari situ gue langsung gila ini pasti sakit banget. Karena lu bener-bener bungkuknya itu hampir kayak huruf T. Jadi kayak iya, badan gua huruf orang L tapi kebalik. Iya kayak ini gua gini. Iya. Terus kaki kiri gua gak bisa lurus. Iya, makanya gue bilang. Terus habis itu lu bilang, Dok kalau mau ke rumah sakit gue harus pakai kursi roda. Iya. Gue udah gak bisa jalan kalau begini. Gue masih bilang, alah udah cuma turun depan doang kok dijemput ngapain pakai kursi roda. Lu gak lihat gue begini. Tapi itu enggak, tapi gue sakit gitu aja gue masih bisa bercanda sama lu loh. Iya makanya, cuma waktu gue lihat gue juga masih mikir masa sih harus pakai kursi roda, tahan aja lah dikit. Maksud iya, gue, lu bilang gitu. Iya dikit doang dan di depan juga kan langsung dijemput tinggal naik mobil. Cuma pas dulu gue liat kayak gitu, oh ya udahlah pakai kursi roda aja. Cuma itu sih. Tapi gini, dengan lu lihat gue dengan sakit yang kayak begitu ya, terus gue dengan pembawaan gue ke lu gimana? Kayak nggak sakit gitu, kayak nggak sesakit itu mungkin ya. Karena itu masih bercandaan lo gitu. Iya masih bercandaan. Gua tahu lu sakit banget pas nunggu MRI. Yang pertama? Iya. Yang ya. Mau diceritain. Gua nungguin lu, akhirnya gua pulang itu sampai rumah jam 1 pagi sampai rumah. Karena waktu itu kan mau MRI jadi waktu itu rencananya jam 8. Konsultasi dulu. Ya, konsultasi sama dokter Ipang. Dokter Ipang nyarani ngecek bisa bungkuk nggak, bisa ini nggak bisa semua gue bilang kan. Gue bilang berdiri aja, dia ngeliat gue berdiri dia. Nah waktu itu pas kan waktunya kejadiannya kemarin, maksudnya itu masih akut banget. Pas jadi itu masih hari itu. Iya, jadi masih sakit banget. Dia suruh gue berdiri, nggak bisa. Tapi gue sempet nyobain berdiri gitu, maksudnya bukan, dia bilang kan harus berdiri yang kayak biasa, nunduk, ke belakang gitu kan. Waktu itu lu juga kayaknya belum sempet naik ke kursi, ke ranjang pasien Enggak. Pas mau berdiri, bisa nggak bungkuk? Ya bungkuk segini, nggak bisa gerak lagi, gue bilang. Bisa nggak tegak? Nggak bisa Dok, gue bilang. Kaki juga nggak bisa lurus, gue bilang gitu. Kok dilurusin sakit. Nah yaudah deh, katanya langsung didaftarin MRI kan, jam 8. Jam 8 kita udah di rumah sakitnya udah jam 4:30, gue inget banget. Iya, dan itu pun sebelum lo MRI suntik. Udah disuntik di tangan, pereda nyeri. Itu ya di tangan sini. Terus kita makan lah. Di sebelah itu kan tempat makan tuh, sebelah rumah sakit. Efeknya cuma 15 menit. Lu lihat sendiri. Iya, memang. Ya kan? Kita makan. Loh, gue ngerasanya apa? Kebal kan? Iya. Kayak kaki gue kayak baal nih, gue bilang. Gue coba jalan deh Dok, lagi makan, bisa berdiri kan, jalan aja ya pelan-pelan cuma udah normal gitu, bisa tegak. Habis itu sakit lagi sialan. Iya, jadi pas jam 8 kita masuk ke ruang mau MRI itu lu udah sakit lagi. Iya, terus kata nggak, itu ide lu yang kedua gue nggak banget, gue karena gue sakit banget tuh makanya gue mau. Emang gue suruh ngapain? Gue lupa. Emang gue suruh ngapain ya? Masuk obat lewat pantat lu. Tapi kan ya karena kan memang tahapannya itu lu bilangnya apa? Injeksi apa? Injeksi kan ada di sini. Ternyata nggak ada efek. Ada 15 menit. Iya, maksudnya kan jadi kan menurut lu dan menurut gue juga disuntiknya kecepatan. Iya, karena jam 8. Kecepatan karena ternyata kita jadwalnya tuh lebih lama dari yang diprediksi. Jadi efek obatnya udah hilang. Nah, udah kayak gitu kan gue bilang waktu gue abis operasi yang kemarin itu memang gua bekas operasinya tuh sakit banget. Nah gua masukin obatnya memang lewat pantat untuk ngurangin sakitnya dan di gua itu efek.
Dan Tapi lebih gua- cepat berefek. Makanya gue bilang kan, dan lu coba deh. Kan gak ada salahnya dicoba gitu. Iya, habis itu nyobain juga malah yang itu dimasukin malah nggak ada efeknya sama sekali. Maksudnya sih gak ada efeknya waktu itu? Tetap sakit. Berkurang juga enggak ya waktu itu ya? Enggak. Makanya kan sempet ini paling 10 sampai 15 menit. Ya udah makanya langsung gue dimasukin kan. Karena waktu itu gue merasanya seperti itu. Iya, pas udah duduk di tempat MRI. Ya pokoknya waktu itu lu ditidurin, sempat gua dicoba masih sakit kan. tuh. Ya ditekuk gak bisa, apa gak bisa. Iya. Nah, Terus udah gitu keluar, telepon ke dokter Ipang lagi. Mm-mm. Akhirnya susternya datang itu udah jam 9 kayaknya. Jam 9 Enggak jam mungkin. 10. Jam 10. Jam 10-an. Jam 10 terus langsung masak obatnya double. Disuntik sama lewat infusan. Terus kata dokter Ipang kata dokter Ipangnya ya udah tunggu aja nanti kalau efeknya udah kerja MRI lagi. Cuma waktu itu lu bilang lu udah capek kan, memang waktu itu kan lu kan dari pagi udah bangun kan pagi-pagi waktu itu karena sakit. Terus kita nunggu di rumah sakit berjam-jam, akhirnya lu bilang udah dok gue mau pulang aja karena ini masih sakit. Udah besok aja baru MRI. Oh akhirnya karena disuntik di infus juga nggak hilang sakitnya, diputusin buat konsul ke anestesi. Itu langsung gitu. Oh iya, cuma karena udah kemalaman lu minta besok aja kan konsulnya. Cuma tetap dipaksa buat ini. Iya. Hari itu juga. Tapi kan gak jadi. Iya. Dokter anestesinya kan gak jadi karena lu mau pulang, udah capek. Bukan capek apa dok, masalahnya yang duduk paling nyaman itu ya udah di kursi roda waktu itu. Iya. Sampai gue udah merasa sakit sekali, udah nggak bisa gue tahan makanya. Emang udah bener-bener sakit itu kan gue cuma bisa di kursi roda. Tapi waktu itu pulang lu baru bisa tidur kan? Ternyata efek obatnya baru kerja pas malam kan? Pas malam. Jadi gue enak banget tidur malam itu. Gak merasain sakit. Terus besoknya MRI baru kan? Baru langsung. Bius total. Gue baru sekali-sekali sih lihat orang MRI di bius total. Ya lu lihat sendiri kan gak bisa masuk ke itunya, alatnya MRI. Iya, karena waktu itu kondisinya lu itu ngerasa tidak begitu sakit kalau kakinya ditekuk. Sedangkan lu tinggi. Kalau ditekuk, kaki lu nggak bisa ganjel alatnya. Iya. Jadi, makanya dibius total iya, tuh supaya lu relax, lu tidur. Tahu nggak itu habis pulang dari situ, gue bilang kan sama si gendut, Dut, cepetan bawa mobil, gue bilang. Gara-gara apa tau nggak? Kenapa? Mau mandi. Gue sakit-sakit gitu, gue mandi tiap hari loh. Ya kan gue nggak bilang. Iya, tapi itu pas itu kan maksudnya masih berasa kan obat ini anestesinya kan. Lu ngebut, gue bilang gue pengen mandi. Gitu. Tapi benar sampai rumah belum berasa sakit? Belum. Habisnya tau gak apa? Selesai mandi. Jadi gue selesai mandi, udah handukan, baru gue geletak depan kamar mandi. Kesakitan. Obatnya hilang. Itu hari apa ya? Selasa. Jumat sih. Jumat kita ke dokter Ipang. Oh kita mainnya Rabu, iya bener. Jumat, terus Sabtu Minggu. Iya Lu res. Terus Senin ya baru ke dokter Ipang lagi ya. Kasih lihat hasil MRI-nya. Begitu dokter Ipangnya bilang. Pas jelasin gimana? Lalu pas dijelasin kan ada lu tuh. Waktu itu tuh dokter Ipang juga kayaknya ngejelasinnya tuh belum. Karena gini posisinya, dia memang curiga lu patah tulang. Tapi dari MRI gak gitu jelas. Jadi waktu itu dia mau nyuruh lu foto lagi. Tapi kan gak memungkinkan. Jadi waktu itu dia bilang, akhirnya dia pelajari MRI-nya. Oh bukan, karena lu MRI-nya di rumah sakit yang sama dia. Jadi pas MRI-nya dibaca sama dia tuh, dia bisa lihat satu-satu kan dengan detail. Jadi pas hari Senin ketemu lu, dan waktu itu juga udah tante udah datang kan. Jadi dia jelasinnya memang menurut gua kalau sebagai pasien sih gua puas ya. Maksudnya dia cukup detail sekali sih ngejelasin. Dan mungkin menurut gua dia juga takut salah ya. Maksudnya ya kasarnya kalau memang lu jadi waktu itu jadi dioperasi sama dia kan nasib lu ke depannya kan dia yang bertanggung jawab gitu. Makanya kemarin dia ngejelasin ternyata setelah diteliti banget hasil MRI itu memang ada tulang yang patah. Itu yang bikin parah ya. Dan tulang patah itu yang menekan saraf. Ya kan awalnya kan dibilang sama dokter Ipang itu kan lumbalnya gua, bantalannya gua. Ambles. Nah, tapi setelah itu untungnya dia bilang kan bantalannya nggak kenapa-kenapa. Ya itu kan setelah dioperasi kan. Cuma memang waktu itu dia ngejelasin pas yang itu
tetap sih dari awal dia ngejelasin dia memang lebih fokus ke tulang lo yang patah. Jadi menurut dia semua kondisi lo ini penyebabnya ya tulang patah itu. Pure tulang patah. Ya, jadi karena tulang lo patah di ruas yang L5S1 itu, neken saraf, makanya efeknya begitu. Gitu. Jadi memang solusi dari dia kan kemarin memang harus operasi. Tapi metode-metodenya kemarin dia bilang kalau memang lu jadi sama dia, nanti dia akan coba cari metode terbaik kan buat lu. Waktu itu dia belum bisa putusin kan mau yang mana. Tapi dia baik sih, maksud gua dia tidak memaksakan, iya pokoknya kamu kalau sama saya tuh pasti gini. Maksudnya kayak maksa. Dia tetap bilang nggak apa-apa kalau kamu mau cari second opinion. Boleh, nggak masalah, silakan gitu kan. Makanya kan gua berapa dokter tuh kan. Konsulnya. 3. Dokter Surabaya sama yang di Eka. Cuma kan ternyata sebenarnya sih 3 dokter ini diagnosisnya sama semua. Bagus plus sama. Nggak ada yang berubah. Jadi menurut gua tidak ada yang membuat lu ragu penyakit lu beda. Emang sama semua gitu loh. Emang kondisinya sama. Cuma memang tindakannya kan beda-beda. Kurang lebih sama, cuma menurut punya gua cara masing-masing. Ya. Makanya terus waktu itu juga lu udah sempat konsultasi, akhirnya lu bilang, "Dok, kayaknya gue lebih serak ketemu dokter Ipang lagi. Gue pengen denger lagi penjelasan dia dari gimana, terus metode dia mau apa aja." Tapi ternyata itu gue inget itu hari apa ya? Hari Rabu. Rabu apa Kamis ya? Rabu. Masa Rabu? Rabu. Gue masuknya. Bukan Kamis. Bukan Rabu. Kamis lu masuk, Jumat gue datang, kan Sabtunya gue berangkat. Rabu dong. Kok Rabu sih? Kan lu 2 hari. Oke, sehari ya? Sekali doang ya? Sekali doang. Kamis kan gue nemenin lu sampai malam. Iya. Terus Jumat gue datang kan ngecek lu lagi. Pokoknya hari itu akhirnya lu pulang tuh gak tahan. Akhirnya lu bilang, "Dok, gue mendingan diopnam aja deh, gue udah gak tahan banget." Iya. Gue tuh sebenarnya sempet bingung sih, dan maksudnya gila ya. Maksudnya gue memang suka sakit pinggang gue. Yang gue pernah bilang sama lu, gue kalau nyetir lama juga suka sakit dan sampai nyetrum. Cuma gue nggak tahu tuh rasanya lu tuh sampai segitunya gitu, sampai lu telepon gue malam-malam yang hari Rabu, "Dok, gue udah nggak tahan banget, please lah kalau bisa gue opnam aja deh." Apa kayak gue bener-bener nggak bisa tidur, nggak bisa. Gue bilang sama dokter Ronald, "Ini emang sakitnya sampai begini ya?" Maksud gue nggak pernah nanganin atlet sampai segininya gitu loh sakitnya. Mungkin kalau lu kalau mungkin lu liatnya mungkin lu kayak apa ya? Karena lu kalau ketemu gua kan masih ketawa-ketawa kan, masih kayak ngajak bercanda gua. Ya walaupun kelihatan muka lu juga nggak nahan sakit, cuma maksud gua masih bisa lah gitu. Iya. Maksudnya kayak orang-orang nggak percaya gitu ya. Karena kalau di otak gua kalau lo diopnam tuh berarti udah sakit banget kan, lu harus diranjang, diinfus gitu. Kayak gua tuh, lu siap nggak gitu kan? Lu biasanya bisa kemana-mana. Tapi lu udah bilang, "Dok, udah dah mendingan gue diopnam aja deh." Oh ya udah kalau memang udah itu, udah akhirnya hari Kamis itu kan diopnam kan. Langsung masuk. Terus malamnya dokter Ipang datang ngejelasin semuanya. Terus sempat galau juga kan mau yang mana, karena kan waktu itu dokter Ipang sempat ngasih beberapa opsi kan. Terus sempat nanya juga, target lu ke depan mau apa? Mau apa dia bilang. Nah waktu itu lu inget gak lu ngomongnya apa? Ingat lah. Apa? Gue masih mau main sampai 2024. Nah, itu yang bikin dia beban lagi, karena abis pulang dari situ dia telepon dokter Rona lagi. Oh ya? Kalau nggak kasih tau gue? Oh, gue belum cerita ya? Belum. Iya, dia bilang dia beban gitu, dia semakin terbebani karena memang ya yang kayak dia bilang sama lu, masa kalau lu orang biasa kayak gue, gampang, udah tinggal pasang pen aja selesai. Fiksasi itu dia bilang. Nggak usah mikirin fleksibel, nggak usah apa, yang penting hari ini dioperasi, besok gue udah bisa jalan, udah bisa aktivitas, karena gue bukan atlet. Tapi kalau lu kan beda, lu atlet butuh fleksibel. Yang penting sih fleksibelnya kan. Makanya dia sempat, waduh ini gimana ya. Nah, makanya dia kan sampai bawa kasus lu tuh ke conference ortoped nasional atau apa gitu. Oh, yang dia bilang apa? Yang dia bilang 2 hari mau ngajar itu. Ya, dia nguji di Malang. Nguji. Terus dia nanya tuh sama senior-senior dia, baiknya gimana. Termasuk sama Dr. Lutfi juga, dia sempat ngobrol juga. Nah, itu juga ada pro kontra, tapi sebagian besar mendukung tindakan dia yang dia lakuin ke lu sekarang. Jadi yang apa sih yang dilakuin ke gue sekarang? Jadi tulang lu ini yang patah bukan difiksasi tapi dipasang pen, kemudian dikasih kayak dikasih lem. Jadi fungsinya itu mempercepat penyatuan tulang lo. Nah, pen lo ini sifatnya ini bisa dicabut atau tidak. Beda sama fiksasi. Kalau fiksasi itu diikat
udah nggak bisa Iya, dilepas. jadi pennya itu nggak akan dilepas, udah seumur hidup di badan badan. lu. Tapi kalau yang dokter Ipang pasang ini, ya kayak orang patah tulang tangan aja kan pasang pen. Nanti kan dicek kalau tulangnya udah nyatu, ya pennya dia cabut. Sama juga kayak tulang belakang lo. Gitu. Jadi sambil tunggu perkembangan, Ya. kalau mau cabut ya cabut. Ya kemarin dokter juga bilang kan, Ya, kalau boleh misalkan, cabut boleh enggak. Ya, kalau misalkan nggak kalau terlalu tidak mengganggu ya nggak masalah. udah pakai aja. Gitu. Ini kalau gua masuk bandara bunyi-bunyi dong ntar. Itu kan titanium, enggak lah. Enggak ya, enggak bunyi ya. Ada satu hal yang bikin gua agak kesel sama lu sih sebenarnya. Gua nggak tahu lu peduli atau enggak sih sebenarnya itu. Kenapa? Lu dari awalnya gua sakit, lu dampingin gua. Gua tahu nih arahnya kemana. Ya kan? Lu dampingin gua. Terus pas operasi, lu tahu nggak sih lu malah jalan-jalan. Lu kemana waktu itu? Ke Jogja. Itu kan rencana gua. Pergi itu kan sebulan sebelum lu sakit. Makanya kalau sakit bilang-bilang sama gua. Nggak bisa ya. Gua kan udah bayar hotel dan udah bayar hotel. Jadi lu pentingin itu hotel. Ya bukan, gua kan waktu itu kan sekarang prioritas lu itu hotel. Bukan, maksud jadi gua prioritas lu tuh jalan-jalan. Bukan, waktu itu kan sedangkan gua sakit. Itu gua apa sakit, namanya? Gua sakitnya parah loh. Denger dulu konteksnya itu kan gua sudah terlanjur janji sama Owen sama Ray. Emang sekarang sakit bisa dijadwalin buat 1 tahun lagi sakit. Tapi gue dampingin lu terus. Gue di Jogja juga hidup gue nggak tenang. Mana tahu gue tenang apa enggak? Lu pas telepon gue aja, lu lagi berenang sama anak lu. Mana ada? Oh itu kan pas lu udah mau masuk. Itu gue nggak berenang, gue nungguin anak gue berenang. Lu makanya gue telepon aja lu. dulu. Tapi gue inget kan pas lu mau operasi, sebelum lu masuk kamar operasi, gue telepon lo. Enggak, gue angkat, males. Angkat ya? Angkat. Terus gue bilang udah nggak usah telepon gue lagi, gue bilang gitu. Udah lu mendingan jalan-jalan aja senang-senang. Emang baper. Terus habis operasi, lu kenapa sih kayak gitu sih? Yang lebih parah ya, kan lu tuh operasi itu kan mundur kan, tadinya Senin, terus karena ada urusan prosedur belum kelar, jadinya Selasa. Itu aja lu nggak ngabarin gue Selasa jam berapa. Terus Senin lu bilang, ya besok, ntar dulu. Pagi, jam 6 pagi awalnya. Iya jam 6 pagi, itu gue gak bisa tidur dan gue takut kebablasan. Karena gue bilang ya udah besok lu jam 5 pagi, kita gue telepon sebelum lu masuk kamar Oka. Iya, udah tuh gue malah gak bisa tidur dan terus jam 5 gue telepon lu gak diangkat. Gue bilang masa sih udah masuk kamar operasi, gak mungkin lah gitu kan. Terus yang lucunya lagi orang rumah sakit biasanya kan suka ngabarin gue atau dokter Ronald. Nih Jordan operasi jam segini dok, gitu-gitu. Ini gak ada, jadi gue pikir pasti jadi kan jam segitu. Akhirnya gue telepon Andi. Di Jordan ngapain kok telepon gue gak diangkat, emang udah masuk kamar operasi? Hah belum dok, diundur jam 12. Gue bilang kurang ajar, gue gak bisa tidur. Dan itu gue sampai pagi gak bisa tidur. Ya Allah, lu gak bisa tidur gara-gara lu mikirin lu besok mau kemana ya kan? Kagak, kalau mikirin kemana kan itinerary-nya udah ada, teman gue kan yang bikin. Lo gak mungkin mikirin gue lagi di Jogja. Ya ampun Jordan. Orang mah namanya kalau udah. Terus lu jam 12 masuk. Terus gue tanya sama Dr. Ronald, berapa lama sih biasanya? Oh kalau pasang pen biasanya agak lama. Ya paling 3-4 jam lah gitu. 3-4 jam. Kok gak keluar-keluar? Gak ada kabarnya. Bohong lu mah. Beneran. Cuma kan kalau gue Dr. Ronald kan lebih kontak ke rumah sakit kan. Dr. Ronald telepon ke perawat rumah sakit. Tanya, Kak udah balik belum? Belum nih, kita juga di sini masih nunggu, kata perawat ruangannya. Kok lama ya? Iya nggak tahu nih, belum dikabarin juga, belum kelar. Akhirnya baru dikasih tahu itu jam pas lu mau dijemput kayaknya. Jam berapa tuh? Jam 7-an kayaknya. Enggak, gua 6:30 udah keluar dari Oka. Tapi lu di ruangan pemulihannya cuma bentar kan, karena lu kedinginan kan. Pokoknya pas dokter telepon ke perawat ruangannya tuh, perawatnya bilang, oh udah dok ini udah mau dijemput, baru kelar. Nah makanya pas lu dijemput, terus pas udah di ruangan, gue telepon Andi lagi, video call kan. Ternyata lu kayak masih setengah-setengah gitu kan. Mungkin biusnya belum terlalu hilang kali ya. Gue ngeliat orang itu ini loh, palanya gak kelihatan rata gitu. Jadi kelihatan misalnya badan lu gini, tapi gak kelihatan muka lu. Kok serem? Tahu. Terus lu waktu masuk, nah ini yang gue mau tanya nama lu. Kan lu berarti masuk kamar Oka jam 12 kurang lah ya, kamar operasi. Dijemputnya jam berapa? 11.30 biasanya ya? Iya, 11, ya segituan. Itu kan lu udah ganti baju operasi kan? Ya kenapa sih bajunya putih gitu? Ya emang
begitu. Terus lu mau apa? Warna hitam? Merah kayak gitu. Ya Allah, warna merah. Kalau putih. Terus lu pas perawatnya datang, ayo manggil lu apa sih? Mas Bang. Jordan. Oh Bang. Semua. Jadi awal itu perawat tuh ya, kan karena saking lamanya gue di sana ya. Awal-awal gitu pak gitu kan. Gue bercandain lah. Sus jangan manggil gue bapak dong, gue bilang gitu. Bang aja. Emang gue tua banget apa pak? Oh iya bang, jadi semua manggilnya bang. Sampai si Sus siapa? Kak Ipung. Iya Kak Ipung. Bang jadi ya. Iya terus lu gimana kan? Pasti kan biasa kalau mau operasi kan, ayo bang, suruh ganti baju kan? Iya. Nah, terus pas ganti baju gimana? Itu sakit nggak? Gue pas ganti baju nggak sakit kan, gue ada infus. Oh masuk obat terus ya? Masih obat terus, obat nggak putus. Terus yang lu mau tanyain apa? Takut apa enggak gitu? Enggak, gue penasaran aja karena kan waktu itu kan gue nggak gue pas video call itu kan lu baru ganti baju, abis itu kan ya udah dok, gue mau didorong ke kamar operasi. Kan gue disuruh ganti kasur tuh. Ganti kasur? Iya. Ganti kasur apaan? Kan dari kasur gue ganti ke kasur lagi. Itu gue ganti kasur kan. Gue turun ke bawah naik bukan pakai kursi roda. Oh langsung pakai ranjang ke kamar operasinya. Baru gue didorong dari mau masuk dari ruang kan ada ruang operasi tuh panjang tuh. Nah gue baru diturunin di situ. Baru naik kursi roda. Oh pantes, soalnya kan ada beberapa yang ngepost kan lu pakai kursi roda. Gue pikir lu dari kamar. Oh enggak. Nah terus lu pas masuk kamar operasi apa rasanya? Rasa apa nih? Maksudnya kayak takut gitu apa? Iya. Apa? Gue jujur ya kalau gue awalnya yang gue takut tuh sebenarnya apa sih? Tahu nggak lu? Apa? Kateter. Akhirnya dipasang kateter nggak? Gak tahu sampai sekarang gue. Itu misteri kali. Ah masa sih nggak tahu? Gak tahu. Tapi pas lu masuk ke kamar akan ada, kalau lu pasang kateter akan ada momen lu lepas kateter. Gak ada. Berarti nggak pas. Tapi nggak mungkin orang operasi tuh nggak pasang kateter. Nih gini. Selama gue dirawat 10 hari di sana, setiap dokter visit ke gue bilang mau dokter apaan aja tuh, anestesi, dokter apa, apapun lah. Itu gue bilang gue nggak mau pakai dok kateter. Iya semua kan. Setelah gue selesai dari ruang oka, yang gue cek itu kateter, nggak ada. Orang gue baru mau masuk nih, kan gue naik kursi roda sampai batas orang yang pengantar itu kan. Terus kan nanti ada momen yang naik ke kasur lagi, baru pasang anestesi. Itu sampai susternya semua di situ, ada beberapa orang, terus ada si siapa? Dokter siapa tuh yang tinggi-tinggi putih yang anestesinya? Dokter Marcel. Gue sebutin lagi, dok jangan pakai kateter ya, sus jangan pakai kateter ya, gue bilangin gitu. Waktu gue dioperasi pun itu pasang kateternya setelah gue operasi. Lu nggak berasa ya? Enggak. Gue setelah operasi aja langsung gue cek dok, saking ketakutannya gue cek gini, ada selang apa enggak gitu ya? Oh nggak ada. Berarti kalau gitu memang nggak ada. Terus kayak gitu diapain ya? Aman dong, nggak pakai apa-apa gitu ya? Ya mungkin karena lu operasinya itu kan gue ini tulang belakang kan, gak ada hubungan sama kandung kemih, gak ada hubungan sama pencernaan. Maksudnya kan nanti siapa tahu ngeluarin air itu kencing nggak ya? Kan gue awalnya kan dibilang 3-4 jam, taunya kan gue 6 jam. 6 jam setengah lah. 6 jam setengah kan gue keluar naik itu jam 7. Ya? Itu nggak masalah ya? Nah makanya gue penasaran masa sih nggak dipasang? Soalnya gue aja dipasang. Gue nggak tahu karena awalnya itu gue cek ya. Enggak. Nah makanya nanti mungkin ya kita undang dokter Ipang di sini deh. Ya, mungkin kali ya. Kita tanya tuh misteri. Gue mau nanya jadi gini dok. Ada satu momen di mana pas lagi operasi itu gue kayak kebangun, seingat gue. Sekali doang. Terus kebangun lu lihat apa? Jadi kayak dokter-dokter gitu. Yang gue lihat sih cuma satu dokter. Lu bukannya kalau tulang belakang operasi tengkurap ya? Tengkurap. Jadi gue ngeliatnya gini nih dok. Masa sih? Mungkin ya. Gue kayak. Apa lu mimpi? Itu cuma kayak 2 detik aja gitu. Gue gini. Terus gue cuma gini. Langsung gitu lagi. Mimpi kali. Masa cuma 2 detik doang mimpi?
Soalnya setahu gue kalau operasi lama gitu, lu gerak dikit aja obatnya langsung masuk lagi. Masuknya? Kan masuk terus nih. Kan namanya obat anestesi itu ada jangka waktunya kan. Ya mungkin memang awalnya misalnya dokter Ipang nih awalnya targetnya 4 jam kelar. Tapi ternyata kan kemarin dia pas kita ketemu kontrol kan dia ada cerita kan penyulit lu apa. Yang katanya tulang lu keras banget sampai apanya patah. Mata bornya. Mata bornya patah. Gue bingung kenapa mata bor patah. Maksudnya berarti kan pas dibuka ada penyulit kan. Nah berarti kan diperpanjang Tambahin dong masa lagi operasinya. Nah itu tugas dokter anestesi untuk jaga. Jadi di saat tangan lu udah goyang dikit dia harus masukin lagi. Jadi nggak mungkin lu ada gerakan bisa ngeliat orang tuh udah nggak mungkin. Kecuali lu tidurnya ke atas ya. Lu melek mata ya mungkin. Itu kan sepersekian detik. Tapi kalau lu tengkurap terus lu bisa nengok ke atas itu nggak mungkin 2 detik. Gue ngeliat gini loh dok. 2 detik loh gitu kayak gitu. Terus tidur lagi tapi emang. Ya pokoknya mungkin itu aja ya. Misteri ya. Gue nggak tahu tuh. Jadi 2 hal itu tuh kateter sama itu apa gue ada kebangun. Tapi lu gak peduli juga, lu ke Jogja kok. Ngapain lu peduli sih? Gue peduli. Gue selalu mendoakan lu loh. Buktinya sekarang kan udah sehat. Masih recovery. Udah sehat. Kan gue emang sehat, cuman ada yang sakit. Oh iya. Terus habis dioperasi apa rasanya? Tapi gue lebih kayak bisa jalan sih. Tapi gue tetap aja seharian gue nggak bisa ngapa-ngapain. Gue seharian setelah operasi sehari itu gue cuma bisa karena ada momen pas lu habis dioperasi terus tuh kayak bilang kan dok kok masih sakit. Iya. Nah dokter Ipang itu panik tuh. Dia langsung telepon dokter Ronald terus kayak ngebahas gitu kan. Terus kayak dokter Ipang tuh sempet mau EMG lu. Dia bilang gak sama lu? Enggak EMG apa? Jadi otot lu mau direkam kayak rekam jantung EKG tapi ini direkam otot lu mau cari tahu karena menurut dokter Ipang masa lalu kan udah diberesin nih patah tulangnya udah dipasang pen apa udah nih kalau masih kesakitan jadi mungkin yang masalah bukan tulang dan saraf lo dia harus cari tahu nih masalahnya di mana. Nah salah satunya itu dengan EMG dia mau cari tahu fungsi otot lu gimana ada masalah apa. Nah terus kemarin yang sempat bingung di rumah sakit yang dokter Ipang praktek itu EMG-nya nggak ada. Dia harus pinjam di rumah sakit lain di tempat dokter Ronald. Jadi kemarin tuh udah sempet ngebahas kayak udah nggak apa-apa kalau Jordan butuh nggak apa-apa ntar dikirim aja alatnya. Karena biasanya tuh kalau udah kayak gitu pasiennya harus ke rumah sakit yang bersangkutan. Ini nggak apa-apa dikirim karena kan habis operasi. Iya. Nah terus dokter Ronald nanya sama gue gimana? Gue bilang udah tunggu dulu. Mungkin itu efek abis operasi bukan sakit yang nggak hilang kan gue langsung bilang kayak aku aja aku kan kemarin habis operasi tetap aja bekas operasinya masih sakit. Mungkin itu udah tunggu aja dulu 1-2 hari kita lihat dulu nggak usah buru-buru ternyata bener kan dalam 1-2 hari kan lu enakan kan terus udah mulai disuruh visio makanya dokter Ipang kan ngomong ya ampun saya tuh takut banget katanya saya pikir tuh ada masalah lain nih selain yang masalah yang kita ketemu ini. Terus gimana lu Dan setelah melewati sakit seperti ini? Kan lu selama ini kan sakitnya kan lucu-lucuan doang kan? Unyu-unyu. Apa ya? Banyak ini sih apa? Gua ya banyak bersyukur juga dok, gila. Awalnya gue juga sempet takut, makanya ada orang bilang tuh kayak paling parahnya nanti lu lumpuh katanya. Oh ya sudah. Kalau udah, jadi kan gue udah tahu ya. Jadi amit-amit nanti pikiran gue makanya gue udah nggak kepikiran takut di operasi. Itu gara-gara satu gue udah pasrah aja bener. Jadi gue udah pikiran gue tuh cuma kayak berhasil ya bonus aja udah buat gue. Jadi lu udah pasrah aja? Udah pasrah gue. Tapi gue nggak mau di kateter itu doang. Kenapa sih? Gara-gara ada temen gue bilang, lu kateter dong katanya. Kateter apaan kan gue nggak tahu. Karena kan gue nggak pernah sampai yang perlu yang penanganan yang serius kan. Kateter apa? Jadi nanti lu lubang kencing lu dimasukin selang. Aduh, udah ngilu, ya kan. Ditambah terus, waktu itu lu bilang sama gue lu nonton YouTube. Gue liat YouTube, lihat orang-orang praktek tuh yang pakai boneka. Iya, dulu gue juga belajar gitu. Terus gue baca di
mana Google, gue cari tahu, makin lah gue parah ya kan takutnya. Jadi gue lebih nggak takut dioperasi. Itulah ya, makanya gue selalu bilang sama teman-teman gue, sama pasien-pasien gue, jangan pernah googling, jangan pernah belajar googling dan mendiagnosis diri sendiri atau lihat apa, jangan. Mendingan lu tanya langsung ke dokter atau ke temen lu yang dokter atau yang lebih berpengalaman, karena begini jadinya. Takut gue. Makanya gue bilang orang mah ya, kalau gue waktu kemarin saya dioperasi tuh gue kayak, gue sempet nangis, nanti kalau aku nggak bangun lagi gimana habis dibius. Menurut gue itu normal ya. Orang mau dioperasi dibius total ya takut lah kalau nggak bangun lagi. Gue juga sempet mikiran makanya gitu. Pas lu bilang, dok gue takutnya karena di kateter, gue bilang lu kenapa takut di kateter sih, Dan itu kan bukan sesuatu hal yang harus lu takutin gitu. Ya makanya kan gue setiap ngomong sama lu kan gue bilang gue gak mau di kateter sampai lu kesel kan. Iya, karena menurut gue itu bukan sesuatu yang harus lu pikirin sekarang gitu loh, itu gak penting. Itu cuma prosedur gitu. Iya gue udah googling, gue nonton YouTube gini. Iya gue mau. Makanya kita gue penasaran, gue mau nanya dokter Ipang, masa sih gak di kateter? Setahu gue semua orang operasi itu di kateter. Emang ada yang gak di kateter ya? Gak tahu. Pas gue selesai sih gak ada ya. Oh, atau mungkin langsung dilepas cuma during operasi ya. Mungkin ya. Tapi asli gue waktu itu gue cuma udah pasrah doang loh. Gue punya pemikiran. Pertama, gue gak bangun lagi. Yang kedua, lumpuh. Udah itu doang. Makanya pas gue awalnya pas masuk, kan gak pernah masuk ruang operasi tuh gue seumur hidup kan. Gue masuk di depan situ, oh katanya nunggu. Nunggu kan. Baru lihat ruang operasi gitu ya. Apa dalamnya gitu kan. Sampai gue minta sama dokter Marcel, dok, saya boleh nggak lihat ruang operasinya dok? Oh boleh. Terus pas mau ngelihat, tapi masih ada pasien. Masih ada pasien yang di ruang recovery. Oh gitu, nggak bisa karena masih ada pasien. Gitu. Sampai segitunya gue pengen lihat. Jadi maksud gue tuh pengen lihat kalau misalkan gue nggak bangun lagi, gue ngeliat lah terakhirnya gue di situ gitu. Nanti. Jadi lu sempat lihat nggak? Nggak sempet. Pas habis disuntik obat anestesi, pas masuk ruang operasi lu udah nggak sadar ya? Enggak, itu gue udah tiduran di ranjang. Jadi pas gue masuk, gue kursi roda. Lama tuh gue di situ. Iya, di ruang tunggunya itu ruang tunggu. Makanya gue bilang dulu masuk, boleh nggak lihat dok? Boleh. Tapi ada ruang ada di ruang recovery ada pasien. Jadi gue udah pikir gitu loh. Jadi gue pengen tahu gitu, gue liatin gitu semua. Kalau gue kemarin sempet masih bisa lihat ruang operasinya, habis itu gue bertidur. Oh, enggak, karena gue udah sampai sepasrah itu emang. Jadi gue udah pasrah yang kayak gue nggak bangun lagi, gue udah pasrah. Gue lumpuh, gue pengen lihat terakhir kali gue ditanganin gitu. Ya sekarang lu masuk ruang operasi emang pernah ada orang-orang yang mau dioperasi? Enggak juga kan? Pasti udah tidur dulu sebelum masuk kan pasti? Enggak, sesar enggak. Oh sesar juga sama kayak gitu? Sesar kan setengah. Tapi di ruang operasi juga? Iya. Sama kayak gua? Iya dong. Oh, ya kalau yang laki-laki kan nggak pernah lihat. Laki-laki mah rata-rata bius total. Ya makanya, gua pengen lihat gitu. Terus lu mengingat dosa-dosa lu gitu nggak? Yang cuma udah pasrah lah, gua mau dijeblosin ke merah atau ke putih udah gitu aja udah. Mestinya waktu itu gue panggilin lu pendeta ya. Doain maksudnya. Nggak, lu udah nggak ada di situ, ngeselin sumpah. Lu lagi enak jalan-jalan sana, gue udah pasrah gue udah sampai kayak ya udahlah. Gitu. Iya, lu dari pendeta kan dikasih doa urapan gitu. Ya maksudnya supaya lu dilahirkan kembali gitu kan. Kecil lagi. Bukan. Maksudnya biar kan lu kan udah bilang, gue mau lihat tempat ini mungkin kok jadi tempat terakhir gue. Setidaknya kan lu sudah diurapi, sudah di... Ya udahlah nggak usah. Gila sih. Enggak. Mulutnya itu loh. Kalau dia nggak ada di situ loh. Ini kalau di post kayaknya banyak yang menghujat gue nih. Ya iyalah, lu mana ada kayak lu begitu. Udah gua mau operasi nggak didampingin. Gua dampingin Dan, cuma dari jauh. Ya. Tapi nggak ngefek tuh.
Dok. Nah sekarang gue mau nanya, terus sekarang gimana? Apa tuh? Jadi kan abis lo pulang dari rumah sakit, recovery, jujur kan, lo kan memang orangnya bukan tipe yang sering ngepost ya. Maksudnya sosial media lo tuh tidak begitu aktif. Iya. Nah, para fans-fans lo, BL-BL ini kan pasti pengen tahu lah kondisi atletnya tuh gimana. Terus selama recovery tuh lu ngapain aja. Oh kemarin tuh ya, baru berapa hari yang lalu tiba-tiba tuh ada BL ngirimin gue foto. Jadi Glo tuh lagi latihan kan di Jarum seperti biasa. Terus gue gak tahu itu atlet dari mana. Emang dari belakang tuh kayak lu zaman dulu waktu belum kurus. Ya badannya gede lah, tipikal-tipikal lo kayak gitu. Tapi dari belakang gak kelihatan lu. Terus dia kirim ke gue, iya dia nanya, Dok emang Bang Jordan udah boleh latihan ya? Terus gue kaget, terus gue klik kan fotonya. Itu bukan lu, cuma memang agak mirip lu gitu. Gue bilang, oh enggak dia masih recovery. Nah jadi kayak orang-orang tuh banyak nanya, emang recovery-nya ngapain sih Dok? Nah gue gantian gue tanya sama lu. Jadi kan ini kan lu waktu operasi tanggal berapa? 26. Nah berarti pas sebulan lah ya, hari ini 28. Ya sebulan lebih. Nah lu gimana recovery-nya? Ngapain aja? Ya kan emang recovery-nya awalnya gue disuruh TENS kan sama jalan doang. Ya jadi sebenarnya sih terapi lu itu nggak ribet ya? Maksudnya bukan terapi yang kayak fisioterapi harus ngapain, ya. Enggak. Emang harus jalan aja, jalan sama TENS doang. Nah tapi di TENS itu juga nggak lama. Jadi yang harus lama itu jalannya gue. Makanya kan lu tanya gue, lu kok nggak TENS lagi, nggak terapi lagi, TENS gitu kan. Lu bilang gue enggak, gue bilang karena gue harus jalan. Karena waktu itu memang gue dari rumah ini buat sampai ke pos aja itu gue duduk loh tengah jalan. Pas awal-awal? Iya. Rasanya apa? Pegel. Jadi kayak pas lagi recovery terus jalan sampai pos depan masih pegel banget. Jadi kayak pegel, jadi gue harus duduk dulu 10 menit baru gue jalan lagi gitu. Itu pas berapa minggu awal? Sekarang kan udah sebulan nih, berarti 4 minggu. Minggu awal, pertama pas minggu. Habis lu pulang ya? Iya. Dari minggu pertama sampai minggu kedua itu masih berasa banget. Terus? Jadi kadang-kadang, jadi waktu itu gue adalah sama nyokap tuh pergi karena kan jalannya di komplek terus. Gue bosen kan. Gue jalan lah di tempat yang jualan yang muter-muter itu. Agak jauh dikit lah pokoknya. Jalan lah gue di situ, maksudnya sambil lihat perabotan rumah, gitu. Jadi bukannya komplek terus gitu. Naik kursi roda gue. Hah serius? Tapi rasanya waktu itu bukan sakit, pegel kan? Kayak pegel. Orang jalan jauh belum biasa gitu lah ya. Masalahnya pegel jadi gini Dok, pegelnya tuh di pangkal paha sini. Sama pinggang. Jadi pinggang pun sakitnya bukan sakit di situnya. Jadi kayak, karena kan gue tahu ya mana yang sakit karena gue udah pernah ngerasain, jadi gue tahu ini otot. Waktu parahnya otot. Iya, jadi otot atau saraf nih gitu. Karena emang udah nggak menjelar gitu loh. Jadi cuma sakitnya di pinggang aja sama sini doang, pangkal paha gue. Oh berarti otot, gue bilang gitu. Kalau gue sih selama recovery cuman ini aja sih. Agak jenuh ya. Pasti. Udah gitu dari Dr. Ipang lu sebulan setengah harus korset terus kan? Korset terus, nggak boleh lepas. Ya, jadi kayak jogging. Gue jogging belum boleh. Iya, jadi kayak jogging terus terakhir sepeda statis juga belum boleh, renang belum boleh. Karena lu masih pakai korset kan. Masih. Makanya nanti baru bisa itu semua nanti setelah foto kan tanggal 8. Ya, buat lihat. Jadi jalan. Tulang lu udah mulai nyatu apa belum? Ya perkembangannya, iya. Ya makanya semoga doain gue lah. Terus lu kalau jenuh jadi sekarang di rumah ngapain? Ya kayak tadi aja gue paling jalan sore. Ya tapi maksud gue ya jenuhnya tuh kadang-kadang ya gimana sih lu yang biasa aktivitas berat? Ya kayak gue kan aktivitas berat gitu loh Dok. Lu kangen gak? Banget lah, gila. Udah pengen pegang raket, mungkin sekarang udah lupa kali pegang raket gimana. Jadi nggak mungkin banget. Nggak saking bosennya Dok gitu gue. Maksudnya ya mau gimana ya, nggak ada pilihan kan. Ya nggak ada pilihan ya. Jadi gue tetap kadang gue ngedown juga loh, anjir gue gini. Partner gue gimana ya gitu. Karena kan dia bergantungan juga sama gue kan. Nah lu gue ngedownnya sih itu sih. Tapi lu sekarang sama Meli gimana? Gue sama Meli komunikasi gimana? terus. Perkembangan gue kasih tahu terus. Gue update ke dia. Nah masalahnya itu kalau gue main, ibaratnya gue main single, gue gak pusing Dok.
Iya benar. Jujur, gue nggak pusing karena Nasib-nasib lu sendiri. iya, karena ini ada nasib orang yang bergantungan sama gue. Tapi bukan gue yang mau nih kayak gue begini gitu. Tapi setidaknya maksudnya lu kan komunikasi terus sama Meli kan, Meli juga tahu kan. Meli tahu. Kondisi lu dari awal kayak gimana. Dari awal, dari sebelum operasi malah. Kan gue bilang sama lu nih, gue jelasin ke Meli, begini indikasinya ini, kira-kira begini, gue bilang kan. Jelas gue kasih taunya ya, dia bisa menerima ya. Jadi lu target kapan mulai, nggak usah bilang bertanding deh, mulai aktif latihan ya lagi. Kalau kata dokter kan 3 bulan kan waktu itu juga, 3 bulan. Ya, gue juga udah pengen sih, gue udah pengen. Tapi tetap dalam pengawasan dokter kan. Makanya kan kemarin dokter Ipang kan gue sempat bilang, lu denger juga. Dia bilang kayak, nanti kalau misalkan kamu sudah boleh latihan, tetap saya pantau, mungkin kalau saya ada waktu, dia bakal ikut ke lapangan. Ya begitulah dok. Jadi lu sekarang isi waktunya ngundang-ngundang gini? Kemarin tuh jujur, gue bikin kayak begini, itu gara-gara gue bosan setengah mati. Terus gue pikir apa ya? Gue pikir kayak, gue bikin aktivitas yang positif apa ya? Maksudnya berbagi edukasi aja. Karena kan gue pengen kayak ngajarin orang gitu ya, maksudnya berbagi gitu ya. Tapi memang banyak orang yang pengen tahu tentang elu sih. Kalau sekarang yang momennya tuh momen memang ya orang butuh updatean dari elu gitu loh. Mungkin dengan lu bikin podcast kayak gini ya lumayan membantu sih. Iya kemarin gue sempat mikir tuh dok. Gue mikir keras. Lu bayangin ya. Gue mikir, gue udah sebulan setengah sebelum operasi. Iya sebulan setengah benar. Sebulan setengah sebelum gue operasi. Gue 10 hari di rumah sakit. Yang dimana ya walaupun ruang operasi gue gede. Ya tapi namanya ruang operasi di kamar. Kamar gue gede. Tetap aja di kamar ya gitu loh, di kamar lah. Ini di rumah paling enggak gue ada pemandangan lah, misalkan jalan komplek gitu. Tapi tetap bosan karena yang biasa lu tiap hari padet bangun pagi latihan pagi, latihan sore, baru gue biasa pulang. Belum berangkat pertandingan. Belum kayak ini harusnya kemarin itu ada yang di Malaysia sama Singapura, ya kan udah dijadwalin, nggak bisa. Ya sebenarnya bosan, makanya gue kemarin tuh mikir, biar gue tuh apa ya, biar sharing lah, maksudnya biar kalau nanti setelah orang, jangan sampai ada orang yang kayak begini, kayak gue lagi gitu loh. Gue gak mau, karena rasanya gak enak sekali. Nah apa yang lu bisa sharing supaya gak kayak lu? Makanya kemarin gue udah ada ngobrol sama inilah. Ngobrol-ngobrol kayak jangan sampai kayak gue. Kalau menurut gue ya harus banyak apa ya dok? Penanganannya gimana, kan lu medis? Bukan, kalau lu kan kemarin kan sempat dibahas kan memang lu kan sempat penambahan berat badannya kan lumayan. Itu pasti ngaruh. Waktu konferensi pers juga, waktu bareng sama Civita gue juga sempat ngomong kan, karena memang waktu itu ada nanya, kok bisa sih dok atlet saraf kejepit? Karena orang awam tuh pasti mikirnya saraf kejepit kan penyakit orang tua. Gitu, masa atlet sehat, aktif kok saraf kejepit? Kasarnya kan gitu kan. Getok aja tuh nanya gitu. Ya maksud gue kalau gue om juga akan mikir gitu. Karena ya mungkin mereka nggak tahu bahwa atlet terutama badminton tuh resiko saraf kejepit itu sebenarnya malah besar. Apalagi lu pemain belakang, play guard di belakang, gerakan-gerakannya juga harus lompat, mendadak ambil bola, dan yang paling memperberat kan lu sempet tuh kan kemarin yang pas pandemi kan berat badan lu naik drastis kan. Nah jadi kan hentakan-hentakan itu kan memang ternyata ngaruh. Makanya kemarin kan juga ada dokter Ipang kan memang, Jordan kamu harus turunin berat badan. Tapi kemarin target dia memang lumayan banget kan, makanya. Tapi sekarang juga lu udah turun banyak banget kan? Gua sekarang dari kemarin 90, sekarang 84. Berarti sekitar 6 kilo. 83, 84. Oke lah. Lu lihat sendiri makan gua kayak gimana kan tadi. Mengurangi minyak. Udah panjang juga ya cerita kita ya. Masalah yang sakit ini aja ya. Tapi ya bagus sih untuk sharing. Jadi orang tahu. Karena gak semua orang bisa ngerasain apa yang lu rasain kan. Iya, kayaknya yang sakit ini cuma gue ya. Yang modelnya tulang patah di badminton yang gue baru denger sih lu. Tapi kalau yang kejepit
Banyak. Nggak cuma lu, tapi yang Ada kasusnya beberapa lah. kejepit karena patah tulang lu. Dari dulu sampai sekarang. Selama gua 8 tahun ini. ya iya cuma lu. Makanya Sampai sekarang juga belum tahu. Iya, makanya gua baru denger kan nama penyakit itu kan spondylolistesis. Jadi pergeseran tulang yang patah neken ke saraf. Apa namanya? Spondylolistesis. Spondylosiptosis. Apa sih? Spondylolistesis. Listesis. Spondylolistesis. Ya benar ya? Coba nanti kita cari lagi ya. Daripada salah. Oh iya. Ya lu yang salah, kan gue ngikutin. Ini kan nanti di poster saya dihujat. Pokoknya intinya gue baru pertama kali denger atlet badminton ya. Kalau di luar atlet badminton sih mungkin ya. Kemarin Dr. Ipan juga sempat ngomong kan ada atlet sepeda atau atlet apa pernah kena juga. Tapi kalau untuk badminton yang baru gue denger sih elu. Gitu. Tapi keren loh dan penyakit lo. Kayak gak biasa gitu. Ya itu keren aja yuk. Enggak usah. Kan kesibukan atlet. Dipindahinnya sakitnya aja, gak apa-apa. Jadi kalau ngomong gitu kayak, ih gila Pravin Jordan keren banget sakitnya. Dok, sama lu selalu gak jelas begini sih. Ya tapi ini ada bobotnya lah sedikit. Ya kan? Iya. Jadi semoga banyak yang nonton. Karena kan biasanya konten lu sama gue banyak yang nonton karena gak ada isinya. Yang gak jelas. Iya. Ini kan ada isinya. Lu di sini sebagai dokter asli lah. Oh iya, gue boleh kasih tau gak? Gue hari ini diservis loh sama Pravin Jordan. Demi konten podcast hari ini. Gak usah. Oh nanti ditulis di bawah. Nanti dibaca di bawah ini. Nanti ditulis di bawah ini. Ntar lu didukung, gua mau. Gak apa-apa, biar ada episode kedua. Gua gak mau. Nanti gue tulis di bawah minta editor. Jadi Service, judulnya. Ya. Nanti kan biasa kan di bawah podcast ada jalan lewat gitu kan. Judulnya bukannya gua sakit atau apa ya? Ini ya, memfasilitasi untuk datang ke sini. Ntar gue kasih list. Ntar di bawah ada teksnya ya guys sambil jalan gitu. Tapi lu di sini dari tadi ya. Yang gue lihat lu sebagai dokter, padahal biasanya enggak. Boleh lah ya gue dokter. Gue sekolah 7 tahun berarti gue emang dokter. Gak sia-sia lah. Gak sia-sia. Walaupun habis keluar dari sini lu bukan dokter lagi, gue yang gue lihat. Ya ampun. Yang gue lihat. Tapi kalau lagi begini ya dokter. Gak sia-sia kan ilmu gue 7 tahun. Bapak emak gue nyekolahin gue tinggi-tinggi. Benar, jadi dokter ya. Dokter. Ya udahlah dok, gitu aja. Sharing-sharing kita sama ini ya semoga bisa bermanfaat buat orang ya. Jadi kan bisa tahu. Semoga tidak membuat pertanyaan berikutnya. Karena kalau ada pertanyaan berikutnya berarti ada sesi kedua. Aduh, gue repot lagi. Gak apa-apa. Ya udahlah, gitu aja. Semoga ini bermanfaat, bisa dipakai sama orang ya, menjadi pelajaran. Nah, sharingnya menjadi ilmu. Menjadi ilmu. Dan juga tahu kalau misalkan jadi atlet itu nggak gampang dan nggak tahu yang kelihatannya. Dan nggak tahu kapan sakit, kapan cedera gitu, maksudnya kapan aja bisa cederanya juga bisa serius banget. Iya, bisa seserius ini gitu ya. Maksudnya kan kadang-kadang ya sudah banyak sih contoh-contoh yang teman-teman kita yang serius juga. Iya, gitu. Banyak. Cuman yang menurut tuh daripada mereka sama gua nggak semuanya sih Dan. Enggak, daripada yang kemarin tuh kan ya ada yang beberapa yang serius. Kalau lu lihat sama gua beda sih kadar seriusnya. Beda kadarnya. Cuma kalau lu ini memang kasus saraf kejepit itu entah apapun penyebabnya memang berat untuk seorang atlet. Karena banyak yang akhirnya stop. Nggak main lagi. Itu yang kita takutin kan. Nggak usah jauh-jauh mikirin lumpuhnya lah. Nggak main laginya itu yang kita takut. Kan kemarin gua udah dibilang masih mau main. Iya. Makanya Dr. Ipang nanya sama lu berkali-kali kan. Iya, kamu harus bilang sama saya target kamu tuh apa, mau kamu tuh apa. Ya udahlah dok, semoga ini bermanfaat buat orang. Ya. Jadi kalau kalian mau nanya-nanya, pengen tahu apa lagi, ya mungkin apa yang kita ngobrolin mungkin belum. Ada yang kurang jelas atau pengen tahu lebih lagi, ya komentar aja lah kali ya. Komentar kalian mau nanya apa, nanti ya mungkin ya aduh, gua malesnya tuh itunya aja sih. Gak apa-apa. Nanti gue tambahin sama editor. Apa ya? Fasilitas Dokter Okta. Jadi anggaran. Ya udah dok, thank you sudah datang ke sini, udah main-main ke tempat gua. Thank you juga. Jangan bosan-bosan ya. Iya. Ya, paling lu
Berarti ada sesi 2 lah ya, 3. Iya, makanya nanti tergantung mereka komentar apa, siapa tahu mau nanya apa mereka malu ya kan, apa mau mereka mau tahu dari sudut pandang lu buat nanya ke gua. Ya, boleh. Oke, terima kasih dokter. Selamat malam. See ya.